Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Peduli Ilmu Official Channel. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai modul 6 paket C pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang kiat untuk menuju sukses. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari mengenai teks prosedur pada bab 1 yang berkaitan dengan jalan untuk meraih cita-cita. Wah, terkesan menarik bukan? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, dalam hal ini, hal yang pertama kita pelajari, kita perlu membaca teks prosedur terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat contohnya, contoh teks prosedur dengan judul 7 tips bangun bisnis dari nol sampai sukses. Nah, setelah Anda mempelajari mengenai isi dari teks prosedur tersebut, tentunya kita dapat menarik kesimpulan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, teks prosedur berfungsi untuk menginformasikan kepada para pembaca atau pendengar bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, seperti halnya pada teks yang tertera dalam slide ini, 7 tips bangun bisnis dari nol. Ini termasuk teks prosedur karena berisikan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Nah, kemudian bagaimana dalam menyusun isi pokok informasi dari teks prosedur. Nah, dalam menyusun isi pokok informasi teks prosedur ini harus memperhatikan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, tentukan tujuan dari teks prosedur yang akan dibuat, kemudian pahami siapa pembaca sasaran dari teks prosedur tersebut. Pastikan bahasa dan istilah yang digunakan sesuai dengan pemahaman targetnya. Misalnya, teks prosedur itu digunakan untuk anak-anak, berarti disesuaikan bahasanya, jangan bahasa yang terlalu baku sekali, begitu ya. Kemudian, perhatikan struktur dari teks prosedur. Lalu, gunakan bahasa yang sederhana, kemudian gunakan angka dan simbol yang konsisten, kemudian sertakan gambar maupun ilustrasi untuk menjelaskan secara lebih jelasnya, kemudian uji coba dan revisi, lalu kemudian akses dan distribusi juga harus diperhatikan, lalu memperhatikan informasi yang relevan, dan update secara berkala. Kemudian, di sini ada pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, sebenarnya jika kita amati mengidentifikasi isi pokok-pokok informasi teks prosedur ini, langkah-langkahnya dimulai dengan mengamati pernyataan-pernyataan umum yang di dalamnya terdapat tujuan penulisan teks prosedur, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi pernyataan umum terlebih dahulu, kemudian tujuan dan langkah-langkahnya. Lalu, di dalam merancang isi informasi teks prosedur ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan bahwa merancang adalah mengatur atau merencanakan sesuatu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan merancang teks prosedur adalah merencanakan pokok-pokok pikiran yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks prosedur yang sesuai dengan struktur teks prosedur. Dengan kata lain, merancang di sini maksudnya sama dengan menyusun kerangka teks prosedur sesuai dengan strukturnya. Lalu, langkah-langkah merancang sebuah teks prosedur. Nah, adapun langkah-langkah dalam merancang sebuah teks prosedur itu ada dua, yakni menentukan topik dan menyusun kerangka teks. Nah, dalam menentukan topik ini adalah Anda harus membuat atau memilih topik yang menarik dan bermakna. Artinya, topik yang akan dipilih itu harus menarik dan dibaca, serta harus bermanfaat untuk para pembacanya. Nah, selain itu, materi tentang topik yang akan ditulis harus sesuai dengan apa yang kita kuasai, sehingga mudah dicarikan datanya dan mudah dikembangkan. Setelah menentukan topik, maka langkah selanjutnya yakni menyusun kerangka teksnya. Nah, kerangka teks ini disesuaikan dengan struktur teks prosedur yakni tujuan dan langkah-langkahnya. Kemudian dalam menyusun kerangka teks ini, Anda harus berpikir dengan tenang dan harus menghindari pemikiran tentang apakah jawaban yang Anda berikan belum benar atau salah. Seperti ragu-ragu seperti itu ya. Harus tenang dan terarah. Oke? Nah, di sini ada contoh
kerangka dari teks prosedur ada topik, kemudian tujuan, lalu kerangkanya langkah 1, langkah 2, sampai langkah yang terakhir. Oke, kemudian setelah kita mempelajari mengenai langkah-langkah, tentunya setelah kita membuat langkah-langkah tersebut, membuat kerangkanya, lalu kita mempresentasikan rancangan dari teks prosedur. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dan disiapkan, yakni menyiapkan alat peraga seperti laptop dan LCD, lalu menyiapkan rancangan teks prosedur yang telah dibuat dalam bentuk PowerPoint, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada waktu presentasi, lalu bagi pendengar, harus menanggapi rancangan dari teks prosedur yang dibahas, yang sudah dipresentasikan untuk bahan perbaikan. Jadi nanti dari masukan ini, masukan dari audiens maupun pendengar, itu penulis harus merevisi teks prosedur sesuai dengan masukan atau sesuai dengan saran yang ada, agar menjadi teks prosedur yang lebih baik lagi. Oke, nah begitulah materi mengenai teks prosedur kali ini. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.